Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fitri Nurlia Sari, mahasiswa PPG Prajabatan Fisika Gelombang 1 dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah lesson planning atau modul ajar yang berupa penyusunan, evaluasi, dan refleksi berdasarkan kegiatan mengajar di SMA Negeri 5 Malang. Alur dari penyajian presentasi ini yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang akan dideskripsikan secara umum. Yang kedua adalah evaluasi pembelajaran berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan. Yang ketiga adalah refleksi pembelajaran. Dan yang keempat adalah rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Berikut merupakan identitas rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Malang tahun pelajaran 2022-2023 pada mata pelajaran fisika jenjang SMA dengan fase E atau kelas 10 dan judul modul adalah energi alternatif. Penyusunan perencanaan pembelajaran terdiri dari 3 komponen utama kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kali ini kita akan membahas pada kegiatan pembelajaran pada poin pendahuluan. Kegiatan pendahuluan diawali dengan pembukaan pembelajaran. Guru akan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak peserta didik untuk berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu peserta didik, kemudian dilanjutkan mengajak kehadiran peserta didik. Kemudian salah satu peserta didik memberikan informasi ketidakhadiran anggota peserta didik di kelas tersebut. Berikut merupakan salah satu contoh kegiatan pembukaan yang dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan praktik mengajar. Setelah guru membuka pembelajaran, kemudian guru mengadakan kesepakatan kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan peserta didik untuk membuat keputusan dalam sebuah pembelajaran. Maka, guru dan peserta didik akan bersama-sama menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pada saat melakukan pembelajaran berlangsung. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik dalam menentukan sebuah keputusan dan akan siap menerima resiko apabila dia telah melanggarnya. Seperti halnya pada pembelajaran pada umumnya, guru akan melakukan apersepsi sebelum menuju ke inti pembelajaran. Nah, pada praktik yang telah dilaksanakan, guru mengajak 2 peserta didik untuk maju ke depan untuk melakukan demonstrasi yang berkaitan dengan pengenalan energi, di mana salah satu peserta didik akan menarik temannya yang duduk di kursi. Nanti, seluruh peserta didik di kelas akan menjawab kenapa peserta didik itu dapat menarik temannya. Setelah adanya kegiatan apersepsi, maka dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik oleh guru. Berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan oleh peserta didik yang di depan kelas tadi, maka guru akan memberikan pertanyaan mengapa peserta didik dapat menarik temannya yang duduk di kursi. Kemudian peserta didik di kelas akan menjawab pertanyaan dari guru. Berdasarkan kegiatan apersepsi dan juga pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru, maka guru akan mengarahkan peserta didik pada tujuan pembelajaran. Nah, dari demonstrasi yang telah dilakukan, maka peserta didik akan mempunyai pendapat. Ketika kita mendorong atau menarik sesuatu, maka kita membutuhkan energi. Kemudian guru menampilkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajarannya. Komponen kegiatan pembelajaran yang kedua adalah kegiatan inti. Lesson planning atau modul ajar yang telah disusun dan juga telah dilakukan pada saat lesson study di SMA Negeri 5 Malang menggunakan model pembelajaran 5E. Pada tahap yang pertama adalah engagement. Pada tahap ini, guru akan menyajikan sebuah video 3 dimensi. Kemudian, seakan-akan peserta didik akan merasa menaiki wahana roller coaster. Nah, dari video 3 dimensi yang disajikan itu, terlihat bahwa peserta didik sangat antusias. Seakan-akan dia mengikuti roller coaster yang berputar, dan juga guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, bagaimana cara kerja sebuah roller coaster tersebut? Apakah dia memiliki mesin, ataukah ada hal yang lain? Sehingga dapat membuat roller coaster itu bergerak.
Pada tahap kedua dari modul pembelajaran 5E adalah kegiatan exploration. Guru menampilkan sebuah laboratorium virtual dengan menggunakan pet simulation yang berjudul Energiescape Basic. Nah, tujuannya dari penampilan pet simulation ini, peserta didik akan membandingkan ketika menaiki skateboard atau apakah sama konsep saat roller coaster itu berputar. Nah, dari situ akan memunculkan suatu permasalahan dan juga peserta didik akan mencoba untuk mendiskusikan. Kemudian peserta didik akan mengamati percobaan roller coaster tersebut dan akan mencobanya di HP ataupun laptop masing-masing. Dilanjutkan pada tahap yang ketiga, explanation atau tahap menjelaskan. Sebelumnya, guru akan membentuk kelompok secara merata. Kemudian guru akan membagikan LKPD sebagai bahan diskusi kepada masing-masing kelompok. Nah, peran guru pada tahap ini adalah memberikan scaffolding atau bantuan kepada kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan dalam berdiskusi. Pada diskusi LKPD, guru akan membebaskan peserta didik untuk berliterasi, boleh dari buku, boleh dari handphone, atau media yang lainnya. Pada tahap elaboration atau elaborasi, guru akan memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan presentasi dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Presentasi dilakukan oleh perwakilan kelompok, kemudian anggota kelompok yang lainnya akan menanggapi ataupun berkomentar. Nah, dari kegiatan ini, guru juga akan memberikan penguatan. Apakah diskusi yang dihasilkan oleh kelompok sudah sesuai dengan topik yang dipelajari pada hari tersebut. Nah, untuk tahap yang terakhir, evaluation, guru akan meminta peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, guru juga akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait pembelajaran yang belum dipahami. Kemudian, guru juga akan mengembalikan pada tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajarannya telah tercapai dan sesuai dari awal yang telah disampaikan. Selain kegiatan merefleksikan atau menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, guru akan memberikan kuis melalui aplikasi Quizzes. Nah, penggunaan aplikasi Quizzes ini sangat bermanfaat untuk menarik peserta didik, sehingga dengan adanya grading, maka peserta didik akan berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan dengan benar dan juga secara tepat dan juga cepat. Nah, kemudian berdasarkan kuis yang telah dilaksanakan, guru bisa memberikan reward sebagai apresiasi peserta didik yang telah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan juga aktif dalam pembelajaran. Komponen yang ketiga dari kegiatan pembelajaran adalah guru melaksanakan penutupan pembelajaran. Pada kegiatan menutup pembelajaran, guru akan melaksanakan refleksi berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dapat melibatkan peserta didik untuk merefleksi pembelajaran, misalnya dengan memberikan kertas kosong, kemudian peserta didik akan menuliskan perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran dan juga menuliskan pemahaman baru apa yang ia dapatkan. Nah, dari refleksi peserta didik tersebut dapat dijadikan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah kegiatan refleksi telah selesai, maka guru akan menutup pembelajaran dengan memberikan sedikit kata motivasi untuk menjaga semangat peserta didik untuk belajar fisika dan juga mengucapkan salam sebelum keluar dari kelas. Poin kedua pembahasan pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Berikut ini merupakan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan pada praktik mengajar di SMA Negeri 5 Malang. Evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan terdiri dari 3. Yang pertama adalah penilaian unjuk kerja yang didapatkan guru dari presentasi kelompok, kemudian keaktifan peserta didik dalam kelas, dan juga keterlibatan peserta didik dalam berdiskusi dalam kelompoknya. Untuk penilaian yang kedua adalah penilaian kognitif atau kemampuan yang didapatkan dari pertanyaan yang terjawab di LKPD dan juga mengerjakan kuis dari aplikasi Quizzes. Nah, untuk penilaian yang ketiga adalah penilaian diri, di mana guru akan mendapatkan hasil penilaiannya dari
kerjasama kelompok, kemudian toleransi antar kelompok, pelaksanaan tanggung jawab sesuai kesepakatan kelas, dan juga disiplin, baik disiplin waktu ataupun menyelesaikan. Setelah melakukan praktik pembelajaran di SMA Negeri 5 Malang, maka didapatkan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, menurut saya, pembelajaran yang paling baik didapatkan pada kegiatan lesson study ketiga. Hasil refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, yang pertama terkait dengan kesepakatan kelas. Adanya kesepakatan kelas di awal pembelajaran akan meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik untuk menentukan suatu keputusan dalam pembelajaran, sehingga dia juga akan siap menerima resikonya apabila melanggar dari keputusan yang telah disepakati. Yang kedua, berkaitan dengan apersepsi di awal pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Nah, dengan apersepsi yang melibatkan peserta didik dapat dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk refleksi yang ketiga adalah adanya media pembelajaran berupa video 3 dimensi. Nah, adanya video 3 dimensi ini akan menghidupkan kelas dan juga membuat peserta didik antusias untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, ketiga refleksi ini perlu dilakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Hasil refleksi yang selanjutnya adalah dengan adanya kegiatan laboratorium virtual menggunakan pet simulation akan menghidupkan suasana belajar dan juga akan menambah antusiasme peserta didik. Karena pet simulation ini merupakan sebuah media pembelajaran yang baru bagi mereka sehingga mereka akan fokus dan juga antusias. Untuk yang selanjutnya adalah adanya kuis yang menggunakan Quizizz. Nah, jika pada pembelajaran seperti biasanya hanya menggunakan buku ataupun Google Drive, maka dengan menggunakan media yang lebih interaktif dan juga menarik akan menambah minat peserta didik. Untuk refleksi yang terakhir adalah adanya kegiatan refleksi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, di mana peserta didik akan menuliskan bagaimana perasaannya dan juga pemahaman baru yang dia pahami pada pembelajaran tersebut. Nah, hal tersebut dapat menjadikan pembelajaran itu jadi lebih aktif dan juga bermakna, sehingga peserta didik juga terlibat dalam refleksi pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya. Dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, tentunya masih terdapat kekurangan. Nah, untuk kekurangannya tersebut akan dijadikan sebagai rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran ke depannya, yang pertama adalah guru diharapkan melaksanakan profiling peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik yang akan diajar. Nah, dengan data yang didapatkan, maka guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Untuk selanjutnya, setelah guru mendapatkan data profiling, maka guru dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat belajarnya, gaya belajarnya, maupun kesiapan belajarnya. Pada pembentukan kelompok dalam pembelajaran, guru juga harus melibatkan peserta didik sehingga pembentukan kelompok tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran dan sudah sesuai dengan hati masing-masing peserta didik, sehingga motivasi peserta didik tetap terjaga dan juga dapat membawa pembelajaran semakin lebih baik. Untuk rencana tindak lanjut yang berikutnya adalah guru perlu memperhatikan peserta didik yang kurang aktif dalam kelas, sehingga guru juga dapat menerapkan scaffolding, memberikan bantuan kepada peserta didik tersebut, baik scaffolding dari temannya sendiri atau dari guru secara langsung. Nah, rencana tindak lanjut yang telah disampaikan tadi akan bisa menjadikan pembelajaran berikutnya lebih baik lagi dan juga lebih optimal. Demikianlah hasil penyajian dari saya.
Apabila banyak kurangnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.